Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, di balik mencuatnya pengungkapan kasus Vina di media sosial, ternyata berdampak pada meningkatnya informasi hoaks yang mencapai 1000%. Ya, sementara itu pihak Polres Cirebon Kota tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan kasus ini, lantaran kasusnya sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Mencuatnya kembali kasus Vina 2 pekan terakhir ini, informasi hoaks atau informasi bohong mengalami peningkatan signifikan hingga 1000% di Cirebon, Jawa Barat. Hal tersebut diungkap tim cyber hoax yang juga relawan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Cirebon pada Rabu pagi. Jika dalam satu bulannya hanya 1 hingga 3 informasi hoax, kali ini bisa mencapai 40 lebih informasi hoax. Dalam kasus Vina ini, bahkan banyak juga akun pejabat yang turut di-tag warganet terkait tuduhan anaknya yang menjadi DPO dalam kasus Vina, namun belum dapat dipastikan kebenarannya. Hoax yang tersebar itu adalah banyaknya masyarakat yang berasumsi, yang mereka sebenarnya tujuannya untuk membantu kepolisian, berasumsi tapi menyebutkan nama dengan jelas, menyebutkan akun dengan jelas, padahal faktanya belum bisa dibuktikan. Sementara itu, pihak Polres Cirebon Kota, Jawa Barat saat ini tidak bisa lagi memberikan keterangan perkembangan kasus Vina dan melimpahkan kasus tersebut ke Polda Jawa Barat yang saat ini menangani kasusnya. Dari awal sudah dulu ya dan Polda, sehingga prosesnya juga sekarang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Update-nya oleh Kapolres Cirebon Kota juga menambahkan pihak Polres Cirebon Kota sifatnya hanya untuk pendampingan pihak Polda yang tengah menangani kasus tersebut dan tidak bisa memberikan keterangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan membahas langsung mengenai kasus penanganan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Kali ini sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, yakni ada Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto, selaku Ketua Harian Kompolnas. Selamat siang, Pak Beni. Selamat siang. Ya, Pak Beni, menurut kacamata Anda, bagaimana Pak melihat bergulirnya penanganan kasus Vina dan Eki yang berjalan hingga bertahun-tahun? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kalau kita ingin melihat kembali perjalanan kasus ini selama 8 tahun, memang ada masa di mana intensif dilakukan pencarian. Tetapi kemudian muncul kasus baru, kasus lain, sehingga fokus perhatian ini teralih. Inilah yang salah satu faktor kenapa kemudian sampai lama. Dan ini pengalaman kami selama bertugas dulu, ya menghadapi seperti itu. Ketika satu kasus sudah terungkap, meskipun belum tuntas, kemudian masuk kasus baru, yang juga menjadi atensi, maka ya tim kami beralih ke kasus yang baru. Nah, dalam konteks ini saya melihat memang ada kelemahan-kelemahan dalam proses penyidikan, khususnya masalah pendekatan secara scientific crime investigation. Contoh, sperma yang ditemukan ternyata belum diperiksa DNA-nya. Sehingga tidak bisa memastikan itu sperma siapa. Atau dari terpidana yang ada itu sesungguhnya siapa yang dilakukan. Kemudian kedua, masalah CCTV. Biasanya kalau kami menangani kasus seperti ini, maka sepanjang jalan yang dilalui, yang diduga dilalui geng motor ini, kami pasti ambil, termasuk CCTV milik rumah-rumah yang ada sekitar itu, toko, kantor, dan sebagainya. Ini dalam rangka menelusuri perjalanan para tersangka geng motor, termasuk mengidentifikasi nomor motornya, jenis motornya, dan sebagainya. Kemudian juga kelemahan masalah belum dibuatnya sketsa wajah. Ini juga menyulitkan ketika membuat DPO, tidak ada sketsa wajah. Karena sketsa wajah ini sangat membantu. Ketika bom Bali 1, itu sketsa wajah Amrozi sudah dibikin. Dan ketika ketangkap yang mirip sekali dengan yang bersangkutan. Ada ciri-ciri khusus, rambutnya gondrong dan sebagainya.
Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang menjadi berkontribusi terhadap lamanya penanganan kasus ini dalam konteks mengidentifikasi 3 buronan ini siapa. Nah, kami ketika ditanya bagaimana Bapak optimis nggak? Saya sampaikan, saya optimis karena apa? Di Reskrimum ini yang berhasil menuntaskan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kami turun 3 kali ke sana. Kami ikut rekonstruksi. Kami melihat cara kerjanya begitu serius, profesional, kemudian tidak mengenal menyerah. Sehingga ketika kasus ini muncul, saya yakin penanganannya juga akan maksimal. Nah, kami menyampaikan apresiasi dari rilis yang ada, 1 orang sudah ditangkap. Ini masih perlu proses tentunya. Dan proses penangkapannya pun saya yakin juga punya argumentasi atau punya petunjuk ataupun punya bukti dari hasil yang digali dari sisa-sisa yang ada, dari keterangan para terpidana, dari para keterangan saksi, inilah kemudian dilakukan penangkapan. Kita tunggulah, mudah-mudahan ini nanti segera tuntas. Kalau 1 sudah, yang 2 tentunya jauh akan lebih mudah. Oke. Pak Beni, begini, ketika kasus ini sudah 8 tahun berlalu begitu, CCTV saja tidak diambil, apakah mungkin masih bisa diamankan? Dan kemudian ada kecurigaan juga ataupun yang disampaikan oleh kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh salah satu kuasa hukum mantan terpidana begitu ya dalam kasus Vina ini yang mengatakan bahwa dia adalah salah tangkap. Apa salah tangkap ini memungkinkan? Ya, jadi kembali karena proses pembuktian di awal, pendekatan secara saintifik ini ada titik-titik lemah, maka muncullah argumentasi yang demikian. Nah, di sisi lain kita tentunya juga menghormati putusan pengadilan karena sudah digelar secara terbuka pembuktian di depan sidang pengadilan. Apabila pengacara memang punya bukti bahwa sesungguhnya pelakunya bukan klien dia, tapi orang lain. Nah, ini juga harus dibuktikan dulu. Jadi ketika ada permintaan tolong dipulihkan nama baik, nah itu harus melalui proses pengadilan. Karena ini sudah inkrah putusannya. Seperti itu. Iya Pak, dari pihak Kompolnas ini juga mengajukan audit begitu ya, atau penanganan lagi terhadap kasus ini, di mana pada saat proses awal tadi tidak ada CCTV yang dikumpulkan, sketsa wajah tidak dibuat, yang merupakan sebetulnya standar-standar dalam pengungkapan kasus yang biasanya lumrah untuk dilakukan. Apa yang akan nanti dampaknya terhadap pihak kepolisian yang ketika itu menangani kasus Vina, Pak? Jadi yang pertama tentunya kami mendorong untuk dilakukan evaluasi secara internal. Kelemahan ini bisa menjadikan bahan untuk ke depan, untuk tidak terjadi lagi, bagaimana pengawasan penyidikan harus berjalan secara intensif, sehingga tidak ada celah-celah kelemahan. Diharapkan penyidik tidak mengandalkan pengakuan dari tersangka, tetapi lebih kepada pembuktian secara saintifik yang tidak terbantahkan. Sehingga bisa menghindari cara-cara kekerasan, sehingga bisa nanti pembuktiannya itu kuat, sehingga hakim merasa yakin dan mengambil keputusan yang adil. Nah, dalam konteks ini kami dari Kompolnas mengawal kasus ini terus, dengan tertangkapnya 1, nanti bagaimana hasil pembuktiannya, kemudian bagaimana proses pencarian yang 2 lagi, dan sebagainya. Ini kami akan kawal terus, untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan optimal begitu. Oke, Pak Beni, tapi artinya Kompolnas ini menduga ada kesalahan dalam prosedur, seperti prosedur penangkapan, bahwa ada saksi-saksi juga yang mengatakan bahwa ketika penangkapan berlangsung ini mereka ditangkap saja begitu, Pak? Seperti apa? Betul, jadi menurut informasi dari terpidana melalui lawyernya, seperti harus cek dengan penyidik yang menangani. Ini juga kami sampaikan, kalau bisa
panggil kembali penyidik awal dulu untuk dikonfirmasi apakah benar demikian. Karena kami juga pertanyakan kepada lawyer, apakah ketika penetapan tersangka, penahanan tersangka, kemudian sudah diuji dengan gugatan pra peradilan. Disampaikan bahwa iya Pak, saya melakukan gugatan tetapi sudah lewat, artinya pokok perkara sudah disidangkan sehingga gugatannya ditolak. Nah pertanyaannya, kalau sampai pokok perkara sudah disidangkan berarti gugatannya terlambat. Harusnya sedini mungkin ketika ditetapkan tersangka dan merasa bahwa dia bukan tersangkanya yang terlibat ataupun tidak ada bukti, dengan gugatan pra peradilan maka akan diuji apakah sudah ada 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan. Seperti itu. Ya Pak, apakah ada rencana dari pihak Kompolnas untuk menemui mantan terpidana ya, salah satunya ini adalah Saka yang sudah bebas begitu, yang merasa dirinya ini merupakan korban salah tangkap justru gitu Pak. Apakah juga nanti akan ada pembersihan nama misalnya jika terbukti memang Saka ini tidak terlibat sebetulnya dalam kasus ini? Ya memang itu juga kami sudah membaca berita itu dan tentunya sekali lagi kami sampaikan karena ini sudah putusan pengadilan, sudah inkrah sampai dengan kasasi, maka perlu upaya hukum lain untuk nanti misalkan peninjauan kembali dan sebagainya bila ada novum atau bukti baru. Barulah kalau putusan pengadilan menyatakan bahwa dia bukan pelakunya, otomatis nanti ada rehabilitasi untuk mengembalikan nama baiknya. Tanpa itu tentunya kita nggak bisa, karena kita masih berpegang pada putusan yang sudah inkrah tadi. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini juga kami harapkan segera terungkap begitu Pak. Selamat siang Pak Beni. Ya dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.